Saat terbangun, tiba-tiba kamu sudah terperangkap di ruangan gelap. Di situ cuma ada lilin sebagai sumber cahaya. Ada 2 pintu di depanmu. Di balik salah satu pintu, ada terowongan yang akan membawamu lolos. Di balik pintu satunya, cuma dinding bata yang dingin. Tanganmu memegang kunci salah satu pintu, dan kamu cuma bisa mencoba sekali. Bagaimana caramu memilih pintu yang akan kamu buka? Dekatkan lilin ke lubang kunci dari masing-masing pintu. Apinya akan bergerak menuju pintu keluar. Yeay, kamu berhasil keluar. Tapi kamu perlu mengirim dokumen penting ke temanmu Betty. Dokumen ini tidak bisa dikirim lewat pos paket biasa, nanti bisa dicuri. Jadi, kamu menaruhnya di dalam kotak, lalu menguncinya. Tapi, Betty tidak punya kuncinya. Bagaimana kamu akan mengirim dokumen itu kalau anak kuncinya tidak bisa dikirim secara terpisah? Kirim dulu kotak terkunci itu ke Betty. Dia akan menyertakan kuncinya sendiri, lalu mengirimkan kembali kotak itu. Ambil kuncimu, lalu kirim kembali paket tersebut agar Betty bisa membukanya. Kabar buruk. Di telepon, Betty bilang kalau dokumen itu telah dicuri di kantornya. Semalam kan masih tergeletak di mejanya, tapi pagi ini telah lenyap. Kamu segera ke TKP dan menginterogasi para karyawan. Tak perlu berlama-lama, hingga akhirnya kamu mendapatkan 3 tersangka. Sony bilang semalam dia pergi ke bioskop. Miko dan pacarnya pergi ke taman bermain. Sedangkan Christina pergi ke galeri seni bergengsi. Siapa yang berbohong? Sony, tiket bioskopnya belum dirobek. Setelah tertangkap tangan, Sony berusaha kabur. Dia melompat ke mobilnya dan segera melesat. Tapi, polisi sudah berjaga-jaga. Saat melihat mobil polisi, Sony malah berkendara ke arahnya. Kenapa begitu? Dia di atas jembatan sehingga harus melaju ke arah polisi lalu menuju seberang jembatan agar bisa kabur. Tapi apesnya, Sony tertangkap lalu dipenjara. Kemudian dia mulai mendengar rumor kalau ada tahanan yang berencana kabur. Ada 2 orang yang dicurigai. Tersangka pertama, kutu buku pendiam yang kebanyakan baca buku sci-fi. Tersangka kedua, pria bertubuh kekar yang selalu berolahraga. Sony harus berteman dengan siapa kalau ingin kabur dari penjara? Si kutu buku. Coba amati lagi. Pembatas buku itu sebenarnya kikir. Hari Jumat sore, pemilik galeri seni bergengsi memergoki keempat lukisan potret diri seniman terkenal telah hilang. Polisi segera menginvestigasi, kemudian didapatlah 3 tersangka. Sarah, si seniman bilang dia melukis di salah satu studio. Johnny, petugas keamanan, menjelaskan dia sedang berjaga di luar. Jadi, tidak tahu menahu soal lukisan potret yang hilang. Dani, petugas catering, mengatakan saat kejadian dia sedang membeli tisu di toko terdekat. Jadi siapa pencurinya? Si petugas keamanan. Kalau memang berjaga di luar, dia tak mungkin tahu lukisan yang dicuri berjenis potret. Galeri itu memang sedang apes. Malam itu juga terjadi insiden lain. Miko bukan pecinta seni modern. Dia berlari menerobos masuk galeri, lalu merusak lukisan senilai miliaran rupiah. Pemilik galeri malah berterima kasih kepadanya. Loh, kok bisa? Miko seorang petugas damkar. Air dari selangnya merusak mahakarya di galeri, tapi dia tetap berhasil memadamkan kebakaran, sehingga menyelamatkan banyak karya seni lainnya.
Untuk membalas jasanya, pihak galeri memberi Miko cek berisi sejumlah uang. Dia pulang tepat waktu, membantu kelima anaknya menyiapkan kemah akhir pekan mereka. Dia dan istrinya sudah tak sabar menunggu akhir pekan untuk bersantai bersama. Tapi saat mereka bangun pada hari Sabtu, cek itu hilang dari brankas. Kemudian, polisi menginterogasi 3 orang yang ada di rumah pagi itu. Koki mengatakan dia sedang di dapur untuk menyiapkan bekal makan siang sekolah. Petugas kebersihan mengatakan pekerjaannya selesai lebih cepat, jadi dia pulang lebih awal. Kepala pelayan baru saja kembali setelah membawa anak-anak ke kemah selama 3 jam. Siapa yang berbohong? Si Koki. Hari Sabtu sekolah libur dan anak-anak pergi berkemah. Di tempat lain, seorang ilmuwan sedang mengerjakan proyek aneh. Dia meminta Kevin dan Clara untuk menjadi subjek tes buta di penemuan serum barunya. Si ilmuwan memberi Kevin dan Clara es jeruk. Kevin segera menenggaknya, tapi Clara takut-takut. Dia ingin melihat efek sampingnya dulu. Setelah 2 jam dan tak terjadi masalah, Clara mulai meminum es jeruknya. 2 menit kemudian, kulitnya berubah menjadi hijau. Kalau kedua minuman itu mengandung serum, kenapa cuma Clara yang terkena efeknya? Serumnya terdapat di dalam es. Karena Kevin menenggaknya, minumannya tidak tercampur dengan serum. Karena ketakutan, Clara langsung kabur dari lab. Dia masuk ke mobilnya dan langsung melesat. Saat dia mengemudi di jalan yang lengang, salah satu bannya lepas. Untung aja dia punya ban serep. Tapi masalahnya, dia tidak punya mur rodanya. Jadi Clara harus bagaimana? Lepas satu mur roda dari 3 roda lain, lalu pasang di ban serep. Nah kan, mobilnya bisa dipakai lagi ke bengkel terdekat. Saat Clara memasang ban serepnya, ilmuwan itu mengejarnya. Dia memberi Clara 4 pil sambil bilang, itulah obat kompleks untuk mengobati serum wajah hijau. 2 pil sebagai penawar, dan 2 lagi sebagai katalis yang mengaktifkannya. Clara harus mencampurkan keduanya. Kalau dia mengambil 2 pil yang sama, wajahnya akan tetap hijau selamanya. Saat mau menyerahkan pil itu, si ilmuwan tersandung. Duh, pilnya tercampur deh. Semuanya juga terlihat sama. Apa yang harus dilakukan Clara? Haluskan pilnya, campur semua bubuknya, dan bagi menjadi 2. Setiap setengahnya akan punya katalis dan penawar yang sama banyak. Yes, berhasil. Phew. Keesokan harinya, Clara mengikuti ujian kalkulus. Tapi lucunya, semua mahasiswa menolaknya. Profesor Mira cuma bisa mengeluarkan 1 orang karena bolos ujian. Semua mahasiswa sama-sama tahu nama temannya. Kalau seorang mahasiswa tahu dia akan dikeluarkan, dia pasti mau ikut ujian. Bagaimana profesor bisa membuat mereka semua mengikuti ujian? Dengan bilang dia akan mengeluarkan mahasiswa yang namanya muncul lebih dulu sesuai abjad. Jadi, dia tidak akan bolos ujian. Mahasiswa berikutnya juga sama, dan seterusnya. Keesokan harinya, kelas juga sama sulitnya. Profesor Mira menyeruput kopinya. Saat dia mau menaruh cangkir itu, tangannya lengket di gagang cangkir. Ada yang memberinya lem rupanya. Kemudian, didapatlah 3 tersangka. Coba perhatikan, mahasiswa mana yang mempermainkan profesor? Mahasiswa pertama terlihat ketakutan. Mahasiswa kedua senyum sangat puas. Tapi coba kamu lihat ke saku celana mahasiswa ketiga. Ada tutup lem. Profesor Mira marah dengan kenakalan mereka. Jadi, akhirnya dia beralih profesi saja. Widih, dia membuka pabrik sepatu. Karena sangat sukses, dia membuka pabrik kedua di kota lain. Meski usahanya sukses, kendalanya banyak. Karyawannya diam-diam mengambil sepatu dari pabrik. Apa yang dapat dia lakukan untuk mengatasi masalah ini? Minta masing-masing pabriknya untuk membuat sepatu kiri dan kanan saja. Salah
satu penyemir sepatu di pabrik itu sedang mengemudikan truk semi-trailer. Di dalamnya berisi sepatu yang akan dijualnya untuk keuntungan pribadi. Sesampainya di terowongan, ada masalah besar. Truknya terlalu tinggi, tapi dia masih bisa berkendara melewati terowongan. Bagaimana caranya? Dia mengempeskan bannya sehingga truknya akan lebih rendah. Saat si sopir melewati terowongan, dia tiba di persimpangan jalan. Jalan yang satu menuju ke kota dan yang satunya ke alam liar yang tak berujung. Ada pemandu yang berdiri di setiap jalan itu, begini petunjuknya. Salah satu pemandu selalu jujur dan yang satunya selalu bohong. Si pengemudi tidak tahu menau mana yang jujur dan mana yang bohong. Dia cuma boleh mengajukan satu pertanyaan. Apa yang perlu dia tanyakan agar tahu jalan menuju kota? Tanyakan jalan mana yang menurut pemandu lain benar. Maka dia harus memilih yang sebaliknya. Pemandu yang jujur tahu kalau pemandu satunya bohong. Jadi dia akan menunjukkan jalan yang salah. Kalau dia bertanya pada si pembohong, dia akan tahu pemandu satunya jujur. Jadi dia juga akan menunjukkan jalan yang salah. Si pencuri sepatu berkendara menuju ke kota, tapi ada teka-teki lain yang harus dijawabnya sebelum dia bisa masuk. Pertanyaannya begini, logika apa yang ada dalam urutan kata-kata ini? Batu, gua, alga, ketupat, dan prisma. Setiap kata berima dengan nomornya di daftar. 1 batu, 2 gua, 3 alga, dan seterusnya. Si penyemir sepatu akhirnya menetap di kota baru. Sayang sekali, dia cuma bisa pakai telepon umum untuk menelepon. Suatu hari, telepon umumnya rusak, jadi dia menghubungi perusahaan telepon, tapi mereka tidak tanggap. Keesokan harinya, dia mencoba lagi. Sama saja. Hari berikutnya, mereka akhirnya memperbaiki telepon itu. Memangnya, apa yang dia katakan? Dia bilang orang-orang tidak bayar saat menelepon.